Bab 371. Nama, pencuri abadi penulis. Plus mematikan mengatur ulang. S menatap Clay dan bertanya, karena kepala tetua memberiku 1 dari 10 slot, maka bisakah kepala tetua memberitahuku gelar iblis bangsawan mana yang akan kuperoleh? Clay tersenyum misterius dan berkata, kau tidak perlu khawatir tentang itu. Dalam 3 hari, datanglah dan dapatkan token iblis bangsawan dan jubahmu. S tidak mendesak masalah itu, karena tampaknya Clay jauh lebih bersemangat daripada dirinya untuk memberinya gelar iblis bangsawan. S tiba-tiba bertanya, karena ini masalahnya, maka aku harus berterima kasih kepada kepala tetua terlebih dahulu. Bisakah aku mendapatkan akses ke perpustakaan di sini karena aku sudah lulus ujian? Dia sangat tertarik dengan informasi yang tersimpan di perpustakaan Dewan Iblis Kerajaan dan karena dia tidak harus mencurinya sekarang, dia tidak akan melewatkan kesempatan seperti itu. Itu akan sangat meningkatkan pengetahuannya dan dia mungkin mendapatkan petunjuk tentang mengapa iblis-iblis zona kerajaan itu mengejarnya. Teman muda Feng tidak tampak seperti tipe terpelajar bagiku. Clay terkekeh saat melihat tubuh kekar Feng. Dia jelas terlihat seperti otak berotot. Yah, kita tidak bisa menilai buku dari sampulnya sekarang, bukan? S memasang senyum ambigu di wajah Feng. Hahaha memang? Aku tidak pernah mengira saudara Feng akan menjadi seseorang dengan kemampuan yang mengguncang dunia saat pertama kali bertemu dengannya. Thomas juga mencibir, kau dan aku sama-sama. Clay tersenyum kecut dan berkata, meskipun perpustakaan di sini tidak semegah perpustakaan kita di markas besar tingkat domain, ada banyak informasi yang kau butuhkan di sana. Karena kau lulus ujianku, kau secara alami bisa mendapatkan akses ke perpustakaan di sini. Tetapi hanya setelah kau mendapatkan token gelar bangsawanmu. Clay menyeringai lebar, tapi karena aku yang bertanggung jawab di sini, kurasa tidak ada alasan untuk membiarkan buku-buku itu mengumpulkan lebih banyak debu. Kau bisa memasuki perpustakaan selama yang kau inginkan. Ini tidak seperti kita memiliki teknik kultivasi atau keterampilan untuk bersembunyi di sana. S menatap Thomas dan berkata dengan sedikit kegembiraan dalam suaranya, Saudara Thomas, sepertinya aku tidak akan kembali bersamamu. Aku berencana untuk tinggal di sana untuk sementara waktu. Thomas menatap Feng dalam-dalam. Mungkinkah dia akan pergi ke perpustakaan dan berencana untuk tinggal di sana sampai dia mendapatkan gelar resminya, jadi dia bisa tetap aman selama masa itu. Karena kedua tetua itu telah menyaksikan kekuatan dan ancamannya terhadap suku mereka, mereka pasti akan melaporkannya kepada Adipati Iblis. Meskipun gelarnya telah dikonfirmasi sekarang, dia masih belum memiliki buktinya, jadi mereka dapat dengan mudah menyingkirkannya dan menunjukkannya sebagai kecelakaan. Tampaknya orang ini benar-benar telah memikirkan setiap kemungkinan. Dia berkata sambil tersenyum penuh pengertian, saya mengerti, Saudara Feng, jangan khawatir. Clay juga memiliki beberapa pemikiran seperti Thomas saat dia melihat kedua tetua iblis laut itu. Tampaknya permusuhan antara kedua suku ini cukup dalam dan Feng mungkin dalam bahaya jika dia tetap tinggal di tanah iblis laut lebih lama lagi. Clay berkata, jika teman kecil Feng menginginkanmu, kau bisa tinggal di pavilion, iblis manapun dengan gelar bangsawan bisa tinggal di sini. Dia memutuskan untuk mengulurkan tangan karena itu dalam kekuasaannya dan tidak ada yang berani bergerak pada Feng di sini juga. Selain itu, dia tidak ingin seorang jenius jalur pedang terbunuh sebelum dia memasuki panggung besar ujian gerbang iblis. Akan sangat menguntungkan baginya jika Feng lulus, jadi dia secara alami akan melindunginya. S dapat dengan mudah menebak pikiran Thomas dan Clay dan tersenyum kecut. Aku juga ingin tinggal di sini, tetapi karena misiku, akan sangat merugikan bagiku jika aku tidak tinggal di tanah milik Adipati. Selain itu, bahkan jika aku tinggal di sini, aku tidak bisa menyelinap masuk atau keluar karena keamanan tingkat tinggi tempat ini atau ini mungkin kesempatan yang bagus untuk menangkis kecurigaan terhadap identitas Feng setelah aku selesai dengan tanah milik iblis laut. Sungguh disayangkan. Terima kasih, Kepala Tetua, atas niat baikmu, tetapi aku baik-baik saja di kediaman Adipati dan lagi pula aku tidak bisa tinggal di sini selamanya. Aku harus menuju wilayah kekuasaan raja dalam sebulan, jadi aku harus pergi, akhirnya. Tetapi aku akan tinggal di sini di perpustakaan untuk beberapa waktu jika kau tidak keberatan. Kata S. Dia tidak akan tetap berada dalam cangkang kura-kura, dan dia masih perlu mempersiapkan misinya. Perkembangan kecil ini tidak mengubah rencananya, bahkan jika iblis-iblis ini memperlakukannya dengan baik dan dia bisa hidup dengan nyaman, bukan?
Itu tidak mungkin sekarang karena dia menikmati kegembiraan dari pencurian dan petualangan, dan dia tidak akan mengubah caranya lagi, hanya untuk kehidupan yang nyaman. Dia lebih suka hidupnya sebagai pencuri, yang penuh dengan ketidakpastian dan ketegangan. Kau bisa tinggal di sana selama yang kau inginkan. Clay tentu saja tidak keberatan, dan dia semakin menghargai karakter Feng. Kalian berdua menyebarkan berita tentang seorang jenius pedang telah muncul dari cabangku, dan dia berada di bawah perlindunganku. Jika ada yang mencoba sesuatu yang aneh, jangan salahkan aku untuk berurusan dengan mereka. Clay menatap dingin ke arah para tetua iblis laut, yang sekarang menyesali telah menentang Feng di depan Clay. Ini adalah cara Clay untuk memberi Feng perlindungan ekstra, selama dia berada di wilayah iblis laut tidak akan ada yang berani melawannya, terutama suku iblis laut karena itu hanya akan membuat keadaan menjadi lebih sulit bagi mereka jika sesuatu terjadi pada Feng karena mereka akan menjadi tersangka utama. Clay juga bukan orang yang bisa diajak main-main, dia adalah tetua dewan kerajaan dan kemampuannya sangat mencengangkan. Pergilah ke Rina, gadis yang membawamu ke sini sebelumnya. Dia akan membawamu ke perpustakaan. Clay berkata, aku harus melaporkan situasimu ke markas besar. Kau akan menjadi terkenal, nak. Clay pergi menuju sebuah ruangan sambil tertawa terbahak-bahak. Tersenyum kecut. Iblis tua ini benar-benar terlalu antusias. Thomas menyeringai dan menepuk bahu Feng sebelum berkata, sepertinya aku harus bergantung padamu mulai sekarang. Berkata dengan nada ambigu sambil tersenyum licik, badai akan datang. Sebaiknya kau bersiap. Aku hanya takut badai itu tidak akan datang. Thomas tertawa. Terkekeh dingin, badai itu akan datang, setidaknya untuk suku iblis laut, kurasa provinsi pedang perkasa dibagi antara 10 kadipaten dan 1 wilayah kekuasaan raja. Akhir-akhir ini, tidak ada yang baru selain pengumuman Raja Iblis Pedang, dan hampir setiap anak muda yang bermimpi pergi ke zona kerajaan bergerak menuju wilayah Raja Iblis Pedang. Sampai berita mengejutkan menyebar seperti api yang membakar, seorang iblis muda dari suku terpencil telah muncul di dalam Kadipaten Iblis Lautan, dan dia adalah seorang jenius jalur pedang yang telah memahami setengah niat pedang. Hal ini bahkan menarik perhatian Raja Iblis Pedang, dan dia sendiri mengonfirmasinya dari Dewan Iblis Kerajaan, dan dia sangat gembira ketika mendengar bahwa jenius jalur pedang ini berasal dari provinsinya dan segera mencapai wilayah kekuasaannya. Raja Iblis Pedang selalu mempromosikan bakat, dan dia juga tidak pernah peduli dengan latar belakang mereka. Dia dengan cepat memerintahkan salah satu ajudan dekatnya untuk pergi ke kota Iblis Lautan dan mengawal jenius ini tanpa kecelakaan. Namun, bertentangan dengan sikap hangat Raja Iblis Pedang, yang lain iri dan ingin menggigit kuncupnya sebelum matang, dan beberapa bahkan memerintahkan untuk membunuh jenius ini, jadi dia tidak dapat menimbun semua sumber daya dari wilayah Raja Pedang. Semua orang di Provinsi Mighty Blade tahu bahwa kemunculan seorang jenius jalur pedang berarti dia akan mendapatkan porsi yang cukup besar di kamp pelatihan mendatang, yang berarti lebih sedikit sumber daya untuk junior mereka sendiri. Yang paling tertekan tentang berita ini tentu saja adalah suku Iblis Laut. Terutama Levi, yang terperangah ketika mendengar berita buruk ini, dan dia segera ingin membunuh Feng sebelum gelar resminya diumumkan. Namun, segera, semua orang mengetahui bahwa jenius ini bersembunyi di dalam cabang Dewan Iblis Kerajaan selama 2 hari dengan dalih belajar. Meskipun mereka ingin menyingkirkannya, mereka tidak berani bergerak di cabang Dewan Iblis Kerajaan. Lebih jauh, Kepala Tetua Clay sendiri mengumumkan bahwa pemuda ini berada di bawah perlindungannya dan siapapun yang berani bergerak akan menyesalinya. Hal ini menyebabkan tekanan besar di tanah bangsawan laut, tetapi mereka semua tidak berdaya dalam masalah ini sekarang, dan mereka hanya bisa marah dalam diam dan mengutuk Feng karena menjadi seorang perencana. Segera, berita mengejutkan muncul di Provinsi Mighty Blade, bahwa gelar pemuda misterius ini diumumkan. Hal yang paling mencengangkan adalah pemuda ini tidak hanya mendapat persetujuan dari Dewan Kerajaan Iblis, dan ia memperoleh gelar Iblis Mulia yang khusus untuknya, bukan gelar biasa. Biasanya, gelar khusus hanya akan diberikan kepada seorang adipati jenius, tetapi pemuda ini tidak memperoleh gelar adipati atau markis, tetapi ia tetap memperoleh gelar khusus yang merupakan kehormatan besar itu sendiri. Gelar itu dengan cepat menyebar ke seluruh provinsi pedang perkasa dan beberapa provinsi lainnya. Sekarang semua orang menyebut jalur pedang misterius ini sebagai seorang jenius dengan gelarnya. Earl Pedang yang bangkit, tanda pisah, di dalam ruangan yang terang. Suara tawa yang menggelegar terdengar,
dan suara gembira yang dipenuhi dengan kebanggaan terdengar. Hahaha, Pangeran Pedang yang bangkit, Fengku telah menjadi salah satu dari 2 jenius pedang di Provinsi Pedang Perkasa. Bahkan Yang Mulia memujinya. Hahaha, Feng, oh Feng, kau bahkan tidak memberitahu orang tuamu tentang niat pedangmu. Tapi ini juga hebat, hahaha, aku ingin melihat wajah bajingan laut itu sekarang. Iblis kekar ini memiliki wajah setengah baya yang sangat mirip Feng, dan itu wajar saja karena dia adalah ayah Feng dan pemimpin klan suku Pedang Iblis Lei. Lei tidak berani mempercayai berita ini pada awalnya, tetapi seiring berjalannya waktu, semakin banyak berita kotor mulai menyebar, dan dia akhirnya mempercayainya. Seluruh suku Pedang Iblis sedang dalam suasana festival ketika gelar Feng diumumkan dan Lei mengumumkan perayaan 10 hari dalam kegembiraannya. Dia adalah yang paling bahagia dari semua orang karena dia adalah ayah Feng, dan dia sangat mencintainya. Namun, Wang memiliki emosi yang sangat bertolak belakang dengan ayahnya, dan dia hampir menjadi gila karena terkejut ketika mendengar saudaranya telah menjadi orang penting dalam beberapa hari setelah dia meninggalkan suku. Ini berarti bahwa kedua pelayan yang dia tanam bersama Feng tidak dapat membunuhnya sekarang karena membunuh seseorang dengan niat pedang untuk seseorang seperti kedua pelayan itu hanyalah mimpi belaka. Wang sekarang menyesali tindakannya karena jika Feng mengetahui tentang rencana pengkhianatannya, dia akan menemui akhir yang tragis, dan dia tahu bahkan ayahnya mungkin tidak akan menghentikan Feng untuk membunuhnya. Dia sekarang menjadi harapan seluruh suku mereka, dan hampir semua orang sekarang memujanya. Namun, jika mereka tahu Feng adalah orang lain yang hanya menggunakan identitas Feng sebagai penyamaran, tidak seorang pun tahu bagaimana mereka akan bereaksi. Tanda pisah. Klang, klang. Suara tajam menusuk dari logam yang berdenting bersama dapat didengar saat iblis berdada telanjang dengan penampilan tampan dan otot kencang bergerak seperti hantu, meninggalkan jejak saat pedang panjangnya seperti sambaran petir. Namun, iblis berwajah keriput itu dengan mudah memblokir serangan ini dengan senyum tipis tanpa usaha apapun. Yang Mulia, pikiran Anda tidak jernih hari ini. Suara seraknya terdengar sebelum pedangnya menjadi hidup, dan dia mengendalikan pedang pemuda itu tanpa berkedip saat raptornya meluncur di tepi pedang pemuda itu menciptakan percikan sebelum seperti ular yang melilitnya, dan saat berikutnya sudah di tenggorokan pemuda itu. Pemuda itu berhenti ketika dia merasakan tepi tajam hanya sehelai rambut dari tenggorokannya. Dia mendesah dan berkata, "Butler Jerome, bisakah Anda bersikap lunak padaku sekali ini?" Butler Jerome tersenyum dan menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, "Saya tidak bisa, Yang Mulia, ketika Yang Mulia mengangkat saya sebagai pelatih Anda, satu-satunya perintahnya adalah untuk tidak pernah bersikap lunak padamu." Pemuda itu mendesah tak berdaya saat ia mengambil pedangnya dan berkata, "Kau suka sekali menindasku atas nama ayahku." Butler Jerome sama sekali tidak bereaksi. Ia mendengar kata-kata ini jutaan kali dan hanya tersenyum saat raptornya juga menghilang. Ia berkata pelan, "Bisakah Yang Mulia memberitahu saya apa yang ada dalam pikiran Anda?" Pemuda itu berkata sambil melihat ke arah cakrawala sementara niat bertarung melintas di mata iblisnya. Earl pedang yang terbitas saat ini berdiri di depan Clay sambil memasang ekspresi serius. Para tetua iblis laut yang sama berdiri tepat di belakang Clay dengan ekspresi tenang di wajah mereka. Ada juga iblis setengah baya lainnya dengan kulit hijau dan mata kuning serta rambut pendek. Iblis setengah baya ini tersenyum lembut di wajahnya saat dia menatap Feng. Dia berkata dengan lemah, "Aku tidak pernah menyangka akan bertemu dengan jenius jalur pedang lain selain Yang Mulia Peter di provinsinya. Kau memang sangat hebat." Mendengar dari Clay bahwa iblis setengah baya ini adalah seorang utusan, yang dikirim khusus ke sini dari wilayah raja oleh Raja Iblis Pedang. Lebih jauh lagi, utusan ini ada di sini untuk membawanya ke wilayah raja, yang membuat mengerutkan kening karena itu akan menggagalkan rencananya dan dia tidak dapat pergi ke wilayah raja sekarang karena alasan yang jelas. Dia tidak pernah mengira gelar ini akan menyebabkan situasi ini. Namun, dia juga tahu ini adalah cara Raja Iblis Pedang untuk melindunginya serta menunjukkan penghargaan atas bakatnya. Desas-desus tentang Raja Iblis Pedang yang murah hati dan benar tampaknya cukup benar. Tapi aku tidak bisa pergi ke wilayah raja sekarang. Aku harus menghentikan utusannya entah bagaimana. Ini adalah bahaya sekaligus kesempatan. Merenung. Ia menjawab sambil menyapa utusan ini, "Aku hanya orang biasa, sementara Yang Mulia Peter adalah seseorang dengan keteguhan hati yang luar biasa. Aku tidak bisa menerima pujian senior ini."
Peter tidak lain adalah putra Raja Iblis Pedang, dan juga satu-satunya jenius jalur pedang yang memahami niat setengah pedang sampai es muncul. Utusan pedang itu tersenyum lebar, memang yang mulia, Peter memiliki keteguhan hati yang luar biasa, tetapi Anda sendiri tidak buruk. Saat ini, semua orang tahu tentang sejarah Feng karena kebangkitannya yang tiba-tiba. Dia tidak seperti yang dijelaskan dalam dokumen-dokumen itu. Bagaimana mungkin seseorang yang berjalan di jalur pedang bisa begitu memuakkan? Itu jelas kedok untuk menipu semua orang dan melindungi dirinya sendiri. Dia memang layak mendapatkan pujian dan perhatian yang mulia. Utusan itu adalah salah satu pembantu terdekat Raja Iblis, dan dia mengikutinya selama hampir 1000 tahun. Dia tahu watak tuannya dengan sangat baik. Meskipun dia dikirim ke sini untuk menjemput Feng, dia juga ada di sini untuk menilai karakter dan wataknya. Jika Feng benar-benar sama seperti yang dideskripsikan dalam dokumen, dia akan melaporkannya kepada Raja Iblis, dan dia tahu Feng akan berada dalam masalah besar saat itu. Namun jika itu hanya tipuan untuk menutupi dirinya, maka Raja Iblis akan lebih menghargai karakter Feng dan menganggapnya layak untuk dididik. Sampai saat ini, Feng belum menunjukkan kesombongan atau keangkuhan apapun, juga tidak memancarkan aura jahat. Jika dia melakukan ini, utusan itu pasti akan tahu karena kemampuan garis keturunannya, aura discrimination, yang memungkinkannya merasakan kejahatan dari orang lain. Dia sama sekali tidak merasakan kejahatan apapun pada Feng, yang memberinya kesan yang luar biasa tentang Feng juga. Elder Clay, silakan lanjutkan upacara penganugerahan gelar Anda. Saya tidak akan menghalangi Anda lagi. Blade Envoy berkata dengan nada meminta maaf kepada Clay. Clay tertawa ringan dan berkata, saya telah mendengar tentang aura Blade Envoy yang terkenal sejak lama dan rumor itu sama sekali tidak berhubungan dengan hal-hal yang nyata. Bagaimana mungkin Clay tidak tahu tentang kemampuan khusus aura Blade Envoy ini? Saat dia muncul, Clay tahu Blade Demon King ingin menguji karakter Feng. Itulah sebabnya aura Blade Envoy ini muncul, dan dia juga ingin melihat apakah sikap Feng hanya kepura-puraan atau apakah dia benar-benar rendah hati. Dan tampaknya Feng telah lulus ujian, yang juga sangat membuatnya gembira. Di sisi lain, sama sekali tidak tahu tentang ini. Clay menatap Feng dengan sungguh-sungguh saat dia mengeluarkan kertas emas dengan serangkaian kata-kata yang panjang. Kertas ini panjangnya 18 inci dan lebar 10 inci, dan ada ribuan simbol terukir di keempat tepinya. Mata Es melebar saat melihat kertas emas ini. Kontrak kesetiaan. Dia terlalu akrab dengan kontrak kesetiaan ini, dan dia tidak mengira Dewan Iblis Kerajaan menggunakannya. Thomas juga tidak memberitahunya, yang hanya bisa berarti dua hal. Pertama, dia juga terikat oleh beberapa ketentuan kontrak ini, atau dia sama sekali tidak peduli dengan kontrak ini. Clay berkata dengan nada serius, Feng, ini adalah kontrak kesetiaan yang harus ditandatangani oleh setiap iblis yang berhak atas haknya. Meskipun Dewan Iblis Kerajaan kita sangat longgar terhadap anggotanya, ada beberapa aturan yang tidak boleh dilanggar dan sebagai pejuang ras iblis, kita mematuhi aturan ini dan kontrak ini hanya untuk memastikannya tetap sama. Dia menyerahkan kontrak itu kepada Es, sehingga dia bisa membacanya tanpa mengatakan sepatah kata pun. Utusan pedang aura juga tampak serius. Dia juga diberi gelar Adipati Iblis Aura, yang diberikan oleh Dewan Iblis Kerajaan, dan dia sendiri telah menandatangani kontrak yang sama. Dia tahu bahkan Raja Iblis harus menandatangani kontrak ini, jadi mereka tidak pernah memberontak terhadap mahkota. Atau, mustahil bagi mahkota untuk memberikan pengelolaan lebih dari setengah benua kepada 8 suku raja tanpa khawatir tentang pemberontakan. Kontrak ini menjadi lebih ketat setelah pemberontakan ras Iblis Hex. Meskipun para iblis bergelar ini mendapatkan banyak keuntungan setelah berhak, keuntungan ini datang dengan harga, dan harganya adalah kesetiaan. Seumur hidup mereka terhadap mahkota, mereka dapat memerintahkan para iblis bergelar ini di masa perang atau invasi, dan mereka tidak dapat menolak sama sekali. Namun dunia telah lama damai dan tidak ada yang berani berkelahi dengan ras iblis jika mereka tidak memiliki keinginan mati. Ini juga alasan mengapa iblis-iblis ini menandatanganinya begitu saja tanpa khawatir tentang panggilan itu dan menjalani hidup mereka dalam kemewahan dan pusat perhatian. Es juga memperhatikan poin-poin ini dan secara keseluruhan kontrak ini hanya untuk menghentikan para iblis ini memberontak dan melukai Dewan Iblis Kerajaan dengan cara apapun, dan mereka harus mengulurkan tangan jika Dewan atau zona kerajaan mengalami bahaya apapun yang terjadi. Lebih jauh, ada dua poin yang membingungkan Es. Poin-poin ini adalah
Poin 18, tidak ada sihir heks yang boleh dipraktikkan dengan cara apapun. Poin 19, jika penanda tangan telah mempraktikkan sihir heks sebelumnya, maka kontrak ini tidak dapat ditandatangani dan pengguna sihir heks akan mati sebagai akibatnya. Es tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat Clay dan bertanya dengan bingung, "Kepala tetua, apa ini sihir kutukan?" Dia tidak pernah mendengar istilah ini sebelumnya dan ketika dia berada di perpustakaan, dia telah membaca setiap buku dalam 3 hari ini, dan dia belum pernah melihat istilah ini di buku-buku itu sebelumnya. Saat ini, S memiliki pemahaman yang sangat baik tentang provinsi-provinsi luar dan semua daerah terkenal dan daerah berbahaya di benua iblis perkasa. Dia bahkan mengetahui tentang beberapa ras budak di bawah ras iblis dan beberapa ras lain di 9 benua. Meskipun informasinya cukup samar, itu tetap memperluas wawasannya. Namun, dia tidak pernah menemukan istilah sihir kutukan di lebih dari 10.000 buku dan sekarang setelah dia melihat ini dalam kontrak dengan pembatasan dan hukuman mati yang begitu keras, itu dengan jelas menyiratkan bahwa sihir kutukan ini dibenci oleh Dewan Iblis Kerajaan atau lebih tepatnya keluarga kerajaan. Tetua Clay berkata, "Saya hanya bisa memberitahu Anda sebanyak ini. Sihir kutukan adalah hal yang sangat tabu di kekaisaran iblis kita yang maha kuasa, dan siapapun yang mempraktikkannya akan diburu oleh seluruh ras iblis. Kondisi ini dibuat agar tidak seorang pun dengan profesi kejam ini dapat menyusup ke Dewan Iblis Kerajaan kita dan jika ada yang berani, mereka akan langsung ditangkap." Clay secara alami tahu tentang sihir heks, terutama setelah insiden baru-baru ini dengan pencuri itu, yang dianggap sebagai makhluk dari Master Hex dari ras iblis Hex. Tetapi mereka tidak mengumumkannya kepada masyarakat umum, mereka juga tidak dapat mengungkapkannya dalam keadaan apapun. Mata Aura Blade and Void berbinar. Dia tahu tentang ras iblis Hex karena Raja Iblis Bilah, dan ada juga catatan tentang mereka di perpustakaan rahasia. Dia juga terkejut ketika mendengar utusan kekaisaran membunuh seorang penggarap jiwa tanpa mengedipkan mata hanya karena dia dipengaruhi oleh Hex. Mereka bahkan membakar 2 suku dan sebuah kota, hanya karena mereka tidak ingin mengambil risiko membiarkan pencuri itu melarikan diri. Saat ini, semua eselon atas tahu tentang tragedi kota iblis besi dan konsekuensi dari Master Hex yang berkeliaran dengan bebas di wilayah mereka. Karena pencuri itu masih hidup, maka wajar saja jika ia akan muncul pada akhirnya, tetapi mereka tidak ingin ia muncul di rumah mereka. Itulah sebabnya keamanan sangat ketat saat ini, dan setiap orang yang mencurigakan akan langsung ditahan. Pikiran tiba-tiba melintas di benak S seperti kilat ketika ia mendengar ini dan hatinya bergetar, mungkinkah mereka mengira aku pengguna sihir kutukan dan itulah sebabnya zona kerajaan terlibat. Semakin S merenungkannya, semakin ia merasa itu mungkin karena kemunculan zona kerajaan terlalu tiba-tiba, dan mereka menjadi sangat sombong kepadanya. Bahkan ingin memurnikannya. Setelah mendengar perkataan Clay seperti musuh dari seluruh ras iblis, dia merasa ingin menangis karena jika ini benar, maka ini adalah kesalahpahaman besar, dan dia tidak punya cara untuk membuktikan bahwa dia sama sekali bukan pengguna sihir kutukan. Namun dia tahu itu tidak ada artinya karena tidak ada yang akan mempercayainya karena dia mungkin telah melakukan sesuatu yang membuat mereka begitu percaya bahwa dia adalah pengguna sihir kutukan. Apa itu? Kemampuan pencuriku? Tidak, ada banyak iblis dengan kemampuan sembunyi-sembunyi seperti Noah. Kalau begitu itu pasti simbol pencuriku karena tidak ada yang memahaminya. Aku harus mendapatkan informasi lebih banyak tentang sihir kutukan ini dan aku harus memastikan apakah mereka menganggapku seperti itu. S tahu Clay tidak akan mengungkapkan lebih dari yang sudah dia lakukan, tetapi dia harus memastikan dugaannya apapun yang terjadi. Itu sangat penting untuk rencana masa depannya dan keselamatannya. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata dengan ragu, "Kepala tetua, tiba-tiba aku memikirkan sesuatu. Aku hanya tidak tahu apakah aku mengatakannya atau tidak." Dia berpura-pura ragu. Clay menyipitkan matanya dan berkata, "Katakan saja apa yang ada di pikiranmu, jangan khawatir." Mata S berbinar. Tetua berkata bahwa sihir kutukan ini jahat, dan aku jadi berpikir tentang apa yang terjadi pada kota iblis besi beberapa bulan yang lalu. Mungkinkah itu juga dilakukan oleh sihir kutukan? S telah mengambil risiko besar dengan mengatakan ini karena orang lain mungkin menganggap tebakannya terlalu akurat, dan dia mungkin tahu sesuatu, tetapi dia tahu selama dia menandatangani kontrak ini, mereka tidak akan mencurigainya. Lebih jauh lagi, dia tidak berbicara tentang masalah rahasia.
Semua orang tahu tentang jatuhnya kota iblis besi secara tiba-tiba dan masyarakat umum tidak tahu apa yang telah terjadi. Banyak yang penasaran tentang hal itu. Tetapi tidak ada berita atau rumor apapun tentang itu semua, seolah-olah seseorang telah membuat kota iblis besi terlupakan. Itulah sebabnya Es berani mengatakan ini karena suku Feng juga tidak tahu tentang masalah kota iblis besi. Dia harus mengambil risiko ini untuk memastikan tebakannya. Bocah ini, mata Clay terbelalak sejenak, tetapi dia mengendalikan ekspresinya. Dia tidak pernah menyangka, hanya dengan informasi biasa ini, Feng akan menghubungkan kehancuran kota iblis besi dengan sihir kutukan. Aura Blade Envoy juga terkejut, dan dia merasa ini terlalu kebetulan, tetapi dia tetap tabah dan terus mengamati Clay. Tetapi dia telah mengaktifkan kemampuannya. Clay hanya menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak tahu tentang masalah kota iblis besi. Tidak ada yang tahu tentang itu." Namun, sedikit perubahan emosi dari kedua makhluk alam jiwa sudah cukup bagi Es untuk mendapatkan jawabannya dan dia mengejek. "Jadi, kamu tahu tetapi tidak mau mengakuinya karena latar belakang orang itu, ya? Baiklah, aku mendapatkan jawabanku, dan sekarang aku tahu mengapa mereka mengejarku." Namun, Es tidak menunjukkan reaksi apapun dan hanya mengangguk kalah. Dia tidak bertanya atau menunda lagi karena dia tahu kedua orang itu mulai menatapnya dengan pandangan yang lebih aneh. "Yah, sayang sekali kalau memang ada karakter yang begitu keji, maka aku akan melakukan apa saja untuk membunuhnya, jadi orang-orang tak berdosa lainnya tidak harus mengalami nasib seperti itu," gumam Feng. Dia mengirimkan kinya ke dalam kontrak kesetiaan dan kemudian setetes darah. Kontrak itu berkilauan dalam cahaya kemasan. Es telah menunda cukup lama dan syarat terakhir kontrak itu juga tentang beberapa hal lain dan syarat terakhirnya adalah untuk tidak pernah mengungkapkan kontrak ini atau syarat dan ketentuannya kepada siapapun, yang juga mengonfirmasi dugaan Es lainnya. Saat cahaya itu berkilauan, Es tiba-tiba mendengar pemberitahuan yang familiar namun tidak dikenal. Sama dengan. Sistem telah mendeteksi item budak pengikat bela diri kelas 5 tinggi. Silakan pilih di antara dua opsi. Opsi 1, hancurkan kontrak budak pengikat. Biaya, 100.000 TP. Tanda pisah. Opsi 2, buat kesadaran palsu untuk kontrak budak pengikat. Biaya, 500.000 TP. Tanda pisah. Silakan pilih dalam 30 detik, atau sistem akan otomatis memilih opsi pertama. Sama dengan. Kontrak pengikat budak. Tapi kenapa sih kali ini begitu mahal? Terakhir kali hanya 100 atau 500 yang dikenakan untuk kedua opsi. Mungkinkah karena itu kelas 5, itu sebabnya? Es merenung. Tetap saja, dia dengan cepat memilih opsi kedua karena jika tidak, sistem akan menghancurkan kontrak ini, yang tidak akan baik untuknya dengan cara apapun. Dia tidak punya opsi ketiga. Sama dengan. Opsi 2 telah diaktifkan. Tanda pisah. Poin pencuri, 17.515.000. Sama dengan. Di ruang bela dirinya, awan asap putih terbentuk dengan cepat, dan seberkas emas memasukinya, mengubah awan putih menjadi emas gelap. Es mencibir dingin di dalam hati sambil berpikir, aku tidak akan pernah bisa terikat oleh apapun. Ekspresi Clay dan aura Blade Envoy sedikit mengendur ketika mereka melihat kontrak ditandatangani tanpa hambatan apapun dan tanda merah tua muncul di bagian bawah. Ini juga menghilangkan kecurigaan mereka tentang Feng, jika memang ada. Es menyerahkan kontrak itu kepada Clay dengan hormat. Clay akhirnya memperlihatkan senyum tua dan berkata, "Selamat, Earl Pedang yang terbit, kau sekarang menjadi bagian resmi dari Dewan Iblis Kerajaan." Banggalah, itu semua berkat anugerah tetua. Es bertindak patuh. "Haha, jangan terlalu rendah hati, bertingkahlah seperti bangsawan yang telah mendapatkan gelar khusus. Tapi jangan terlalu sombong juga, karena sepertinya kamu baru saja memicu semacam kompetisi. Baru kemarin, 3 pemuda muncul tiba-tiba dan mendapatkan rekomendasi khusus dari para tetua dewan sepertiku. Salah satu dari mereka juga seorang pembudidaya senjata dengan niat setengah tombak, sementara 2 lainnya memiliki kemampuan khusus." Clay mengungkapkan, aura Blade Envoy tetap tidak terpengaruh karena dia sudah mengetahui hal ini sebelumnya. Ketiga pemuda ini berasal dari provinsi ke-8 dan ke-7, dan mereka juga menyebabkan keributan.
Banyak iblis muda biasa mengerti bahwa kompetisi telah meningkat ke tingkat lain dan bahwa mereka harus bekerja keras, atau mereka bisa mengucapkan selamat tinggal pada impian mereka. Selain itu, masih ada lebih dari 22 bulan tersisa. Siapa yang tahu berapa banyak monster lagi yang akan muncul tetap tidak terpengaruh oleh berita ini. Pertama-tama, jejak gerbang iblis ini tidak ada hubungannya dengan dia, dan kedua, dia akan tetap menjadi Feng selama identitas ini cocok untuknya. Saat dia menganggap identitas Feng tidak berguna atau merepotkan, Feng akan menghilang selamanya. Namun dia bertindak sesuai dengan situasi dan tidak mengungkapkan pikiran batinnya. Clay tersenyum dan melanjutkan, sekarang upacaranya sudah selesai, kamu bisa bertemu dengan Thomas Boy, dia ada di lantai 4. Dia sudah menunggumu sejak pagi ini. Dia teman baik. Es terkejut sejenak dan mengangguk sambil tersenyum. Ya, dia memang teman baik. Clay tiba-tiba berkata, ini tokenmu. Jangan sampai hilang, atau kamu akan mendapat masalah. Selain itu, karena kamu sekarang adalah Demon Earl, kamu akan mendapatkan diskon 15% untuk pembelian apapun, dan kamu dapat menjual apapun dengan harga yang bagus dari toko manapun di provinsi manapun. Terutama Life Demon Association dan kamu juga dapat membeli pil jiwa dan material jiwa sekarang dari asosiasi. Mata Es menyipit saat mendengar pil jiwa dan material jiwa, dan detak jantungnya sedikit meningkat. Dia tidak pernah menyangka akan mendapatkan keuntungan seperti itu karena dia tahu pil jiwa atau material jiwa dijual ke publik. Ini juga akan memudahkan segalanya baginya sekarang. Dia punya kekayaan, dan dia tidak punya tempat untuk membelanjakannya. Es dengan cepat mengambil token emas segitiga 5 inci dengan kata-kata Earl di depan dan di belakangnya ada iblis berwajah kambing yang dia tahu adalah Dewa Iblis, Baphomet. Itu adalah simbol Dewan Iblis Kerajaan. Clay terkekeh saat melihat Feng yang bersemangat dan berkata, jangan terlalu bersemangat, meskipun sekarang kamu bisa membeli pil jiwa dan material jiwa. Tapi kamu punya batas tahunan sesuai dengan gelarmu. Para alkemis jiwa pelit itu tidak akan memberi muka kepada siapapun, tetapi Dewan Iblis Kerajaan tidak takut pada mereka. Itu sebabnya mereka memberi kita kuota sebanyak ini. Clay mendengus dengan sedikit amarah seolah-olah dia memiliki sedikit kebencian terhadap para alkemis jiwa atau asosiasi iblis kehidupan. Es mengerutkan kening. Ini juga menghambat rencananya untuk membeli sejumlah besar material jiwa untuk latihan Noah dan pil jiwa untuk dirinya sendiri. Namun tampaknya ada batasnya. Tampaknya hubungan antara Life Demon Association dan Royal Demon Council cukup merepotkan. Namun, Dewan Iblis Kerajaan masih kuat karena mereka bahkan dapat memaksa mereka untuk memberikan diskon dan harta karun tipe jiwa kepada bangsawan mereka, renung Es. Baiklah, mari kita lihat berapa banyak yang bisa kudapatkan, dan ini juga mengonfirmasi bahwa mereka memiliki material tipe jiwa dan pil jiwa dalam jumlah besar karena mereka tidak dapat memuaskan sekelompok besar iblis bangsawan. Meskipun pil atau material tipe jiwa tidak berguna bagi para kultivator bela diri, mereka adalah obat yang luar biasa untuk pemulihan jiwa karena serangan jiwa. Kilatan pencuri melintas di mata Es. Terima kasih, tetua kepala. Aku akan mengingat ini. Es segera berterima kasih kepada Clay. Dia benar-benar memperlakukannya dengan baik selama ini, ketika dia berada di paviliun dewan. Clay tersenyum dan mengangguk tanda setuju. Aku menantikan penampilanmu dalam ujian gerbang iblis. Kau harus menunjukkan mukamu pada orang tua ini. Hahaha, Aura Blade Envoy tersenyum melihat suasana hati Clay yang ceria. Dia tahu, selama Feng tampil luar biasa, Clay akan mendapatkan hadiah dan bahkan mungkin menaikkan pangkatnya di Dewan Tetua. Ayo pergi. Dia berjalan menuju pintu keluar setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Clay. Es juga mengucapkan selamat tinggal dan mengikuti Aura Blade Envoy. Tepat ketika mereka mencapai lantai 4, Thomas sedang menyesap alkohol, menikmati dirinya sendiri, dan ketika dia melihat Feng diikuti oleh Aura Blade Envoy, dia segera berdiri dan menyambut mereka dengan sangat antusias. Aura Blade Envoy berkata sambil tersenyum, Thomas kecil, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali aku melihatmu. Kau telah tumbuh cukup kuat. Jadi, mereka saling kenal. Latar belakang Thomas tidak sederhana. Es tetap diam dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Thomas tersenyum dan membungkuk hormat. Hehe, itu semua karena petunjuk Paman Aura Duke waktu itu. Tapi aku tidak pernah menyangka akan melihatmu di sini secepat ini. Utusan Aura Blade atau Aura Duke menjawab, kau dan aku juga. Kudengar saudara-saudaramu sudah pergi ke wilayah kekuasaan raja,
dan kau pergi ke wilayah kekuasaan yang mulia, tapi kau mengambil jalan memutar sedikit. Itu juga karena kau si kecil Feng di sini, mendapatkan gelarnya. Thomas terkekeh, haha, aku hanya ingin menikmati pemandangan dalam perjalananku, jadi aku mengambil jalan memutar, dan itu semua karena bakat saudara Feng, dia mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan. Aku tidak melakukan apapun kecuali memberinya tumpangan. Siapa yang kau bohongi? Pemandangan pegununganmu bahkan lebih indah dari pegunungan hujan milik wilayah kekuasaan kita. Meskipun begitu, kau melakukannya dengan baik. Aura Duke mengangguk puas. Thomas melihat ke arah Feng dan tertawa sebelum menggoda. Earl pedang yang terbit, sialan kau, saudara Feng, kau meninggalkan saudaramu di sini dalam debu dengan gelar unikmu. Es menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia tahu orang ini bercanda. Baiklah, lebih baik kau tunduk padaku mulai sekarang. Dia mengejek dengan bercanda. Dia tidak merasakan kebencian atau kecemburuan dari Thomas, dan dia memang layak menjadi temannya. Thomas mencibir, itu tergantung apakah kau bisa membuatku. Aura Duke tersenyum melihat persahabatan anak laki-laki itu dan tidak bisa menahan diri untuk berpikir, Yang Mulia Peter, sepertinya kau akan mendapatkan pengikut yang baik. Dia berkata, Thomas, kita akan berangkat dalam 3 hari. Karena aku sudah di sini, aku akan mengawal tim Kadipaten Iblis Lautan untuk permintaan pertemanan lama. Jika kau mau, kau juga bisa bergabung dengan kami. Dengan Senior Maddox, ini akan menjadi perjalanan yang lebih lancar. Thomas mengangguk. Ya, sudah waktunya berangkat. Kurasa pemuda-pemuda lain yang datang ke sini tidak akan punya bakat. Aku juga menunggu saudara Feng menyelesaikan masalah ini, jadi kita semua bisa pergi bersama. Tapi karena Paman Aura Duke ada di sini, kami akan menyusulmu. Bagus, kalian berdua bisa menyusul. Aku akan mengunjungi Maddox Senior. Sudah lama sejak kita bertemu. Aura Duke berkata dengan sedikit rasa hormat pada Maddox. Tidak banyak yang bisa mendapatkan rasa hormatnya, dan Maddox adalah salah satunya. Haha, kakek memang akan senang setelah melihatmu. Thomas mengangguk sambil tersenyum. Aura Duke pergi dan sekarang hanya Thomas dan Es yang tersisa. Namun, Es mengerutkan kening karena berita tentang kepergiannya dalam 3 hari, dan sepertinya dia tidak bisa menghentikan mereka, setidaknya sampai dia punya alasan yang sah, yang tidak dia miliki. Selain itu, kelompok Thomas juga berencana untuk pergi, dan dia juga tidak bisa mengatakan tidak kepada mereka. 3 hari, sepertinya aku harus menyelesaikan misiku dalam 3 hari. Meskipun lebih cepat dari rencanaku yang sebenarnya. Persiapanku akan selesai malam ini. Ini juga kesempatan untuk melarikan diri bersama kelompok ini sebelum ada yang bisa bereaksi, dan aku akan lama pergi dan memasuki domain. Aku tidak percaya siapapun yang mengejar pengguna sihir Hex ini akan berani melakukan hal yang sama ke domain Raja. Es merenung saat dia dan Thomas keluar dari paviliun Dewan. Saudara Feng, mari kita pergi ke paviliun anggur kehidupan untuk merayakan. Itu adalah tempat terbaik dengan minuman keras di seluruh benua, dan pemiliknya tidak lain adalah Asosiasi Setan Kehidupan. Suara Thomas yang bersemangat terdengar. Es tersentak dari pikirannya dan berkata, mari kita pergi ke toko Asosiasi Setan Kehidupan terlebih dahulu. Aku mendengar dari Penatua Clay, aku sekarang dapat membeli pil dan material tipe jiwa. Mata Thomas berkedip saat dia berkata, Saudara Feng, jangan sia-siakan kuota tahunanmu di cabang tingkat Adipati Asosiasi Setan Kehidupan. Biarkan aku memberitahumu karena kau adalah Demoners dengan kultivasi bela diri, kau hanya dapat membeli pil pemulihan jiwa dan pil penenang jiwa. Batas peringkatnya adalah dari bintang 6 hingga bintang 9, dan kau hanya dapat membeli 100 pil untuk setiap peringkat, artinya masing-masing 300 pil dan totalnya 600. Hal yang sama berlaku untuk material jiwa. Kau hanya dapat membeli 2 material pil ini dan hanya 10 unit dari setiap peringkat yang diizinkan. 1 unit berisi total material senilai 10 pil. Namun yang tidak akan mereka beritahu kepada siapapun adalah bahwa ada peringkat material dan pil juga. Ada 4 peringkat kualitas pil, rendah, menengah, tinggi, dan puncak. Kau tahu, di cabang level Adipati, mereka hanya akan memiliki pil kualitas rendah atau menengah, dan tidak peduli pil atau material kualitas apa yang kau beli, mereka akan menguranginya dari kuotamu. Selama kau adalah seseorang yang tidak tahu cara mengevaluasi pil, mereka akan menipumu. Meskipun Life Demon Association memberi kita kuota iblis bangsawan karena status kita. Namun,
Memberi kita barang berkualitas tinggi atau kualitas rendah sepenuhnya terserah mereka, selama mereka bisa lolos begitu saja, dan percayalah, itu selalu terjadi. Jadi, simpan kuota Anda dan gunakan di cabang tingkat domain. Mereka hanya memiliki barang berkualitas tinggi dan puncak dan mereka tidak berani melangkah terlalu jauh karena Blade Demon King. Malam harinya, sebuah kereta memasuki kediaman sang adipati tanpa keributan. Dua iblis muda turun dari kereta. Yang satu ramping dan tampan sementara yang lain kekar dan tampak biasa saja, tetapi ia memiliki dua pedang panjang yang tersarung di pergelangan tangannya. Pedang itu tentu saja milik Feng S dan Thomas. Mereka baru saja kembali setelah musim minum dari paviliun anggur kehidupan. Setelah Thomas memberitahu S tentang kebenaran jatah pil jiwa itu, ia melakukan apa yang dikatakan Thomas dan menyimpannya untuk wilayah kekuasaan raja. S dalam suasana hati yang baik setelah minum alkohol yang enak. Pada saat ini, seorang iblis laut tua berpakaian putih dan biru dengan perilaku yang luar biasa dengan cepat mendekati mereka. Ia membungkuk dengan hormat dan berkata, "Yang mulia, saya kepala pelayan rumah Adipati, Charlie." Mata Thomas berkilat dingin dan berkata, "Jadi, ini butler, Charlie. Apa yang pantas kita dapatkan dengan mengundang kepala pelayan yang terkenal itu untuk berkunjung secara pribadi?" Thomas tahu bahwa butler Charlie adalah salah satu pelayan Livy yang paling disayangi dan setia, dan ia cukup sombong. Dia tidak akan mempermalukan siapapun jika dia menganggap mereka berada di bawah status Livy. Lebih jauh lagi, butler Charlie ini tidak sederhana. Dia adalah seorang kultivator inti sungai berlian tingkat ketiga, alam di atas inti sungai emas yang hanya dapat dicapai dengan sungai biasa dibentuk dengan 8 batu tulis. Sederhananya, siapapun dengan sungai perkawinan biasa dapat melewati inti sungai perunggu dan memasuki inti sungai perak secara langsung dan alam terakhir bagi para kultivator ini adalah inti sungai berlian, dan mereka memiliki peluang 80% untuk memasuki alam jiwa atau alam embrio. Sedangkan untuk sungai luar biasa, dibentuk dengan 9 batu tulis, mereka dapat langsung melewati tahap inti sungai perak dan melangkah ke tahap inti sungai emas. Tahap terakhir mereka akan disebut inti sungai platinum, dan mereka memiliki lebih dari 95% peluang untuk memasuki alam yang lebih tinggi. Sedangkan untuk alam jiwa ki dan alam embrio jiwa, hanya kultivator dengan inti sungai ki emas atau inti sungai jiwa emas atau lebih tinggi yang dapat mencapai kedua alam ini. Para kultivator ini memiliki istilah yang berbeda seperti jika Anda memasuki alam kelima dengan inti sungai emas maka Anda akan membentuk jiwa emas atau embrio, demikian pula, jiwa berlian, atau embrio, dan jiwa platinum atau embrio, masing-masing. Alam jiwa ki dan alam embrio jiwa selanjutnya dibagi menjadi 9 tahap kecil, dari tahap pertama hingga ketiga yang mereka sebut tahap minor. Tahap keempat hingga keenam dikenal sebagai tahap menengah. Tahap ketujuh hingga 9 dikenal sebagai tahap lanjutan. Adapun Charlie ini, dia berada di puncak alam inti sungai berlian dan sehelai rambut lagi untuk memasuki tahap pertama alam jiwa berlian karena jelas suku iblis laut tidak memiliki teknik kultivasi untuk membentuk inti sungai platinum. Selain itu, celah yang tampaknya kecil ini mirip jurang, dan tidak mudah untuk menyeberanginya. Beberapa orang tetap berada di level ini sepanjang hidup mereka, dan Charlie juga sudah cukup tua, jadi peluangnya untuk memasuki alam jiwa sekarang menjadi 50-50. Namun, peluang 50% ini saja sudah cukup untuk memberi Charlie status yang lebih tinggi di sukunya dan membuatnya mendapatkan kepercayaan dari Duke Laut Tua, dan sekarang dia juga melayani putranya. Itulah sebabnya tidak ada yang berani mengganggunya di suku iblis laut, meskipun statusnya sebagai pelayan. Charlie tetap tabah meskipun Thomas mencemoohnya dan dengan hormat berkata, "Yang mulia memang suka bercanda." Merupakan kehormatan bagi pelayan tua ini untuk bertemu dengan dua pahlawan muda dari ras kita. Terutama Earl Pedang yang bangkit. Mata tua Charlie menatap Feng dan kilatan dingin melintas di matanya sebelum benar-benar hilang. Namun, S jelas merasakan permusuhan dan niat membunuh dari iblis tua ini, dan dia mencibir dalam hati, jadi mereka melihatku sebagai ancaman, Kalian semua tidak tahu seberapa besar ancamanku terhadap kalian semua. S bertekad untuk menghancurkan seluruh suku ini dan membalas dendam untuk Noah, dan dia tahu selama dia bertindak sesuai rencananya, suku iblis laut akan hancur atau setidaknya Livy dan para pengikutnya. Terutama setelah dia mengetahui bahwa zona kerajaan mengejarnya seperti anjing gila. Thomas mengerutkan bibirnya, "Hentikan omong kosong itu dan beritahu kami mengapa kalian ada di sini." Dia tahu permusuhan antara Feng dan suku iblis laut,
dan dia juga tidak memiliki kesan yang baik tentang suku ini karena kesombongan Miller dan anak muda lainnya. Lebih jauh lagi, sekarang sudah terlambat untuk berurusan dengan Feng karena pertama-tama dia adalah iblis bangsawan dengan gelar bangsawan, dan yang terpenting, Adipati Aura ada di sini sendiri untuk memastikan keselamatannya dan Livy tidak akan berani bertindak terlalu jauh. Ekspresi Charlie tidak berubah sama sekali, dan dia tetap hormat meskipun nada bicara Thomas kasar. Dia berkata, Yang Mulia mengundang Earl Pedang yang terbit untuk minum teh. Mata Es berbinar penuh harap. Tidak seorang pun tahu apa yang sedang dipikirkannya. Sebelum Thomas dapat membalas dan menolak, Feng berbicara dengan dingin, bagaimana jika aku tidak mau? Ekspresi Charlie akhirnya berubah dingin saat dia berkata, kalau begitu aku khawatir aku harus kembali dan melaporkannya kepada Yang Mulia. Dia sangat ingin bertemu dengan Earl Pedang yang bangkit, dan dia mungkin akan berkunjung sendiri saat itu. Thomas menyeringai dingin, hehe, kalau begitu biarkan dia datang. Aku ingin melihat apa yang bisa dia lakukan. Namun, Feng berbicara pada saat ini, yang mengejutkan Thomas dan Charlie. Hahaha, aku juga ingin bertemu dengan Yang Mulia. Aku sudah lama mendengar tentang namanya Yang Mulia. Saudara Thomas, pergilah dulu. Aku akan pergi menemui Yang Mulia Duke Laut. Tapi kenapa? Thomas tidak mengerti mengapa Feng akan membahayakan dirinya sendiri, karena bahkan jika Livy datang mengetuk pintu mereka, Maddox akan berada di sana bersama Aura Duke, jadi keselamatan Feng terjamin. Tetapi jika dia pergi ke Livy sendirian, tidak ada yang tahu apa yang bisa dilakukan Livy, dan dia mungkin benar-benar menyerang Feng demi kebaikan klannya dan ada kemungkinan besar dia tidak akan dihukum berat karena ayahnya. Old Ocean Duke sekarang menjadi salah satu utusan pedang Ocean Blade Envoy, di bawah Raja Iblis. Feng hanya terkekeh dan berkata, jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Bagaimana mungkin sesuatu terjadi pada iblis bangsawan di tanah milik Adipati, kan, Butler Charlie? Alis Butler Charlie sedikit mengernyit ketika dia melihat senyum ambigu Feng dan merasa bocah ini tidak sesederhana itu. Tetapi dia tetap menjawab dengan hormat, tentu saja. Siapa yang berani menyakiti Earl Pedang yang bangkit di tanah iblis laut kita? Aku dapat menjamin keselamatan Yang Mulia. Thomas mengangguk tak berdaya, baiklah. Tapi aku juga akan memberitahu kakek dan paman Aura Duke tentang hal itu. Dia sengaja meninggikan suaranya di akhir. Lakukan sesukamu. Feng mengangguk dan melihat ke arah Charlie, ayo pergi, kita tidak bisa membiarkan Yang Mulia menunggu. Silakan, Butler Charlie dengan hormat mengantar Feng. Thomas segera pergi juga untuk melaporkan perkembangan ini ke Maddox. Saat Es bergerak lebih dalam ke tanah milik Sang Duke, dia mengamati semuanya. Para penonton hanya akan berpikir dia hanya mengagumi pemandangan. Feng berkata saat ini, katakan padaku, Butler Charlie, kamu kepala pengurus rumah tangga di rumah bangsawan, kan? Charlie tidak tahu mengapa bocah nakal ini terlalu banyak bicara, tetapi dia tetap menjawab, ya, aku mengatur seluruh pekerjaan rumah tangga sehari-hari. Itu tidak layak disebutkan, tidak layak disebutkan. Lihat betapa bangganya kamu, ejek Es. Dia berkata, aku pasti sangat lelah, dan kau mungkin tidak akan mendapatkan kesempatan untuk berkultivasi sama sekali. Charlie bingung dan menjawab, ya, tetapi karena kebaikan hati Sang Adipati, dia memberiku beberapa anggota staf untuk membuat pekerjaanku tidak terlalu melelahkan. Feng hanya mengangguk dan mengajukan pertanyaan lain yang tidak berguna, aku benar-benar iri pada kalian. Kau tahu, di sukuku, kami tidak memiliki wilayah atau bangunan mewah apapun. Astaga! Kami tidak memiliki ruang kultivasi yang layak dengan susunan kedap suara bermutu tinggi. Lingkungan kultivasi sama sekali tidak sebagus di sini, dan aku yakin Yang Mulia memiliki ruang kultivasi paling mewah, dan dia akan tetap berada di sana sebagian besar waktu, kan? Itu wajar saja. Sebagai kepala seluruh suku, dia harus terus berkembang. Tapi jangan khawatir, Earl Pedang yang bangkit akan mendapatkan ruang kultivasi yang bagus di Blade King Domain. Kata Charlie singkat, aku juga sangat menantikannya. Feng memasang wajah penuh kerinduan. Charlie mencibir dalam hati. Dia tetap saja seorang amatir yang menginginkan status. Tidak peduli seberapa banyak prestasinya atau seberapa liciknya dia sama saja seperti orang lain yang menginginkan kekuasaan dan kemewahan. Pada saat ini, Feng mengeluarkan batu merah menyala dan bertanya kepada Charlie, ini adalah kristal cahaya. Charlie benar-benar bingung saat ini dan mengerutkan bibirnya.
Aku tahu, tetapi mengapa kamu mengeluarkan kristal cahaya? Ada banyak lampu cahaya di sini. Haha, ini semacam ritual. Soalnya, setiap kali aku akan bertemu seseorang, aku meledakkan kristal cahaya seperti ini. Feng menghancurkan kristal merah itu sambil tersenyum, dan cahaya merah terang menyelimuti Charlie dan dirinya sebelum semuanya kembali normal dalam sekejap. Charlie benar-benar ingin menamparkan Feng atas apa yang dia katakan, tetapi dia menahan diri karena itu tidak membahayakan apapun, dan itu hanya kristal cahaya. Dia hanya bisa bertahan. Mata Charlie mengejang, dan dia berkata dengan wajah kaku, ritual yang cukup unik, tuanku. Rumah bangsawan itu cukup besar dan mewah. Keluarga kepala suku tinggal di sini bersama semua keturunan garis keturunannya, dan hanya beberapa pelayan tua yang setia yang diizinkan tinggal di sini. Setelah memasuki rumah bangsawan, Charlie segera meninggalkan Es di sebuah ruangan besar dengan beberapa kursi dan meja dan kembali untuk melaporkan kedatangannya ke Livy. Lebih jauh lagi, Charlie hanya ingin segera menyingkirkan Feng karena dia baru saja mengajukan terlalu banyak pertanyaan yang tidak berguna tentang kehidupan dan para pelayannya. Dia hanya berpikir ada yang salah dengan kepala Feng. Namun sayang, dia tidak dapat berbuat apa-apa tentang itu karena statusnya. Es memiliki ekspresi serius di wajahnya saat dia berpikir, keamanannya cukup tinggi. Aku telah mendeteksi banyak susunan, dan itu akan benar-benar menantang pencurian. Yah, kurasa setiap suku bergelar bangsawan akan memiliki keamanan sebanyak ini. Sistem juga tidak memberikan pemberitahuan tentang target pengintaian, yang berarti aku masih belum dalam jangkauan perbendaharaan. Ada dua alasan Es berani datang ke sini untuk bertemu dengan Livy meskipun dia mengancam. Pertama, dia ingin mengintai rumah besar itu dan ingin tahu tata letak para pelayan dan rutinitas mereka. Kedua, dia ingin bertemu langsung dengan Livy dan mengukur kehebatannya karena kali ini dia juga harus mencopet cincin penyimpanannya, dan itu akan cukup sulit karena Livy jauh lebih kuat daripada Henrik. Pada saat ini, pintu kamar terbuka dan Es tersadar dari lamunan. Penyusup ini bukan Livy atau Charlie, tetapi dia adalah iblis laut muda. Dia tampan, dengan tubuh ramping dan tanduk antelop panjang serta rambut biru pendek. Bola matanya yang ungu dipenuhi dengan permusuhan saat dia menatap Es dengan tatapan tajam di matanya. Namun, Es tetap tidak terpengaruh dan dengan tenang tetap berada di posisinya yang nyaman, benar-benar mengalahkan pihak lain seperti angin sepoi-sepoi, yang membuat penyusup itu semakin marah. Dia meludah dengan marah, Feng dari suku pedang iblis menerima tantangan gelar bangsawanku. Es agak bingung dan berkata, dan menurutmu siapa dirimu yang berani menantangku untuk gelarku? Iblis laut muda itu menggertakkan giginya ketika mendengar kata-kata tidak sopan dari Feng. Tidak ada seorang pun yang berani berbicara kepadanya seperti itu di seluruh kadipaten iblis laut. Dia berkata dengan marah, menatap Feng, tidak seorang pun dari suku pelayan biasa berani berbicara dengan pewaris adipati seperti ini. Terlalu sombong. Es menggelengkan kepalanya dengan kecewa karena dia mengharapkan lebih dari pewaris Livy, tetapi orang ini hanyalah iblis sombong yang tidak tahu perbedaan antara langit dan bumi. Dia hanya terkekeh dingin dan berkata dengan tegas, siapa yang menurutmu kau panggil bukan siapa-siapa? Beranikah kau bersikap tidak sopan kepada Earl Iblis? Apakah kau tahu hukuman untuk pengkhianatan ini? Anak muda itu terkejut. Dia tidak pernah mengira orang ini akan berani membalas seperti ini, dan dia kehilangan kata-kata karena kata-kata Feng sangat masuk akal. Feng adalah seseorang dengan gelar Earl Iblis dan gelar yang istimewa saat itu sementara dia hanya seorang pewaris adipati dan bahkan bukan pewaris utama, jadi dia harus menunjukkan rasa hormat kepada Feng, atau dia akan benar-benar dihukum jika Dewan bertindak. Tetapi dia tetap tidak ingin mundur karena dia adalah iblis paling berbakat dari suku iblis laut yang memenuhi syarat untuk ujian gerbang iblis dan itulah sebabnya dia secara alami memandang rendah semua orang. Namun, kebangkitan Feng yang tiba-tiba dan bakatnya yang tak tertandingi dalam jalur senjata benar-benar menghancurkan harga dirinya. Tetapi dia masih tidak mau mengakuinya dan ketika dia mendengar dari para pelayan bahwa Butler Charlie membeli kembali Earl Pedang yang bangkit, dia langsung datang ke sini untuk menantangnya demi gelarnya. Tetapi dia tidak pernah mengira Feng akan begitu sulit dihadapi dan membalikkan keadaan padanya. Dia baru saja akan meledak ketika suara berat yang penuh dengan otoritas terdengar, Little Viv, minta maaf kepada Earl muda. Ekspresi Little Viv berubah ketika dia mendengar suara yang kuat ini dan mengatupkan giginya keras dan bergumam, "P ayah A. Minta maaf."
Suara itu berdering lagi dengan kekuatan yang luar biasa dan sedikit ketidakpuasan kali ini. Pada saat ini, iblis kekar dengan tinggi 3,1 meter dan kulit biru tua memasuki ruangan, diikuti oleh Charlie, yang mengenakan ekspresi penghormatan dan rasa hormat yang tak pernah pudar. Iblis kekar ini memiliki tanduk antelop tajam sepanjang 2 kaki di kepalanya yang penuh dengan rambut panjang biru, dan aura yang mengerikan mengelilinginya. Bola matanya yang ungu dipenuhi dengan kesombongan dan sikap acuh tak acuh. Ini tidak lain adalah kepala suku iblis lautan gelap, Adipati Levi Ocean. Little Fifth tahu ayahnya tidak akan menerima jawaban tidak, jadi pada akhirnya, dia menundukkan kepalanya ke arah Feng dan berkata, "Maafkan aku, Earl Iblis." Suaranya dipenuhi dengan keengganan dan kebencian. Es menatap tajam ke Adipati Iblis yang menjulang tinggi di hadapannya, yang mengenakan senyum lembut di wajah parubayanya yang masih tampan, dan hanya satu kata yang terlintas di benaknya. "Bunuh," kata Feng sambil tersenyum. "Tidak perlu. Sekarang pergilah dan pikirkan tindakanmu." Levi berkata dengan tenang kepada putra kelimanya. Little Fifth pergi sebelum menatap Feng dengan tatapan penuh kebencian, dia tentu akan menyalahkannya karena dia tidak dapat melakukan apapun terhadap ayah ini. Es berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa dan memberi hormat yang mulia kepada Levi karena dia adalah seorang adipati iblis, dia tentu harus menunjukkan rasa hormat. "Yang mulia Adipati Laut," Levi mengamati Feng dengan saksama. Dia tidak tahu bagaimana, tetapi bahkan dia tidak bisa merasakan sesuatu yang luar biasa tentangnya, dan jika dia tidak tahu Feng telah mendapatkan ketenaran seperti itu dan gelar bangsawan khusus, dia tidak akan pernah percaya Feng adalah seorang jenius pedang. Meskipun dia ingin menyingkirkan Feng, saat dia mendengar berita itu, Feng jauh lebih licin daripada yang dia kira karena dia tidak pernah meninggalkan paviliun dewan sampai dia mendapatkan gelar itu dan sekarang Aura Duke juga ada di sini. Aura Duke dan Old Ocean Duke adalah teman lama, dan kedua klan mengendalikan wilayah kekuasaan tingkat adipati di wilayah pedang, dan Aura Blade Envoy juga merupakan kepala suku Aura Demon generasi terakhir dan kemudian pindah ke wilayah pedang seperti Adipati Laut Tua. Hal pertama yang dilakukan Aura Duke adalah memberi Levi pesan dari ayahnya dan itu adalah untuk tidak menyentuh Feng dengan cara apapun. Raja Iblis telah berbicara secara pribadi. Sekarang tangan Levi benar-benar terikat, tetapi ada pesan rahasia lain yang hanya bisa dia pahami. "Aku akan menghadapinya di wilayah pedang." Pesan ini sangat meredakan kekhawatiran Levi karena dia tahu ayahnya memiliki status yang lebih tinggi di wilayah pedang, dan dia dapat dengan mudah menyingkirkan Feng dan tidak akan ada yang tahu. Namun, dia masih merasa tidak nyaman, dan itulah sebabnya dia bertemu Feng terlebih dahulu sebelum dia memutuskan langkah selanjutnya. Setelah dia mengamati konfrontasi singkat antara Little Fifth dan Feng, dia langsung menyimpulkan. "Dia terlalu mengancam bagi sukuku," pikir Levi saat kilatan kejam melintas di matanya. Meskipun dia tampak kasar dan sombong, dia tidak gegabah, dan dia tahu caranya berbicara. Dia telah bersembunyi terlalu lama sebelumnya, yang berarti dia bukan tipe yang ingin bunuh diri dan penuh perhitungan. Dia mengungkapkan kekuatannya di depan pewaris suku Cheveyo dan mendapatkan rasa hormat dan perlindungannya lalu dengan cepat pergi ke dewan untuk mendapatkan gelar yang menambahkan perlindungan lain sambil mendapatkan perhatian Raja Iblis. Siapa yang tahu berapa banyak lagi yang dia sembunyikan. Ayah hanya bisa berbuat sedikit di bawah pengawasan Raja Iblis, dan dia pasti akan mendapatkan sumber daya dan perlindungan terbaik di sana. Jika aku membiarkannya pergi dari sini tanpa jaminan apapun, aku tidak akan pernah bisa tidur dengan bencana ini tumbuh dengan aman. Senyumnya benar-benar lenyap, dan dia berkata dengan dingin, "Mari kita hentikan tindakan pura-pura ini, oke?" Feng berkata dengan dingin, "Baiklah denganku. Bicaralah, apa yang kamu inginkan?" Es sudah tahu orang ini terlalu sulit untuk dihadapi dan karena dia masih berbicara dengannya, ini berarti Levi tidak dapat melakukan apapun padanya, jadi dia tidak perlu takut. "Dia tidak takut aku membunuhnya." Dia benar-benar perhitungan, tetapi bisakah kamu benar-benar tetap percaya diri? Levi mendengus dingin saat dia melepaskan setengah dari tekanan kultivasinya. Dia adalah seorang kultivator jiwa berlian tahap menengah kelima dan tekanannya tidak main-main, bahkan setengahnya. Namun, Levi terkejut karena ekspresi Feng tidak berubah sama sekali, dan dia bahkan tersenyum di bawah tekanan itu, dan dia mulai menaikkannya hingga mencapai puncaknya. Bahkan Charlie pun berlutut sambil berkeringat deras. Namun Feng tetap berdiri sambil tersenyum pada Levi. Dia berkata dengan dingin,
menurutku Duke Livy tidak akan begitu tidak kompeten. Kamu bahkan tidak tahu bahwa tekad seorang kultivator senjata sangat kuat. Biarkan aku katakan padamu, tekanan sebesar ini tidak ada artinya bagiku, kecuali kamu adalah seorang kultivator jiwa berlian puncak atau seorang kultivator jiwa Ki Platinum legendaris. Charlie, yang tempurung lututnya hampir hancur, merasa seperti baru saja mendengar sesuatu yang tidak dapat dipercaya dan mengira dia berhalusinasi karena tidak ada yang berani menyebut Adipati Iblis tidak kompeten. Tidak jika mereka memiliki keinginan mati. Livy terperangah ketika dia mendengar seseorang berani memanggilnya tidak kompeten tepat di wajahnya, dan orang ini adalah bocah nakal yang lebih lemah darinya dengan dua alam yang lebih tinggi. Tetapi saat berikutnya, keterkejutannya berubah menjadi amarah dan kesuraman yang tak terbatas. Dia adalah Adipati Iblis, dihormati oleh semua orang, dan bahkan ayahnya tidak pernah menegurnya seperti ini. Niat membunuh yang kental muncul di matanya saat dia melihat Feng yang tersenyum. Kamu berani mengutuk Adipati Iblis. Mati, Ki Ungu keluar dari tangan Livy, dan dia akan membunuh. Livy sama sekali tidak peduli dengan konsekuensinya lagi, dan dia juga melihatnya sebagai kesempatan untuk menyingkirkan Feng karena dialah yang memprovokasi martabat seorang Adipati Iblis dan Livy juga tahu ayahnya tidak akan membiarkan apapun terjadi padanya selama dia punya alasan yang sah untuk tindakannya. Lebih jauh, Raja Iblis tidak akan bertindak terlalu jauh dengan hukumannya, karena itu hanya akan melemahkan kekuatannya jika dia membunuh seorang kultivator alam jiwa di bawahnya. Namun, ketika Livy melihat senyum Feng tidak memudar sama sekali, sebaliknya, senyumnya melebar, Livy akhirnya merasa ada yang tidak beres dan ketika mulut Feng terbuka, dia tahu bocah nakal ini telah mempermainkannya. Feng tiba-tiba melengking dan berteriak panik, Adipati Livy ingin membunuhku, tolong, seseorang selamatkan aku. Suaranya baru saja memudar ketika dua tekanan tambahan menyelimuti ruangan. Tekanan ini dua kali lebih kuat dari Livy dan salah satunya bahkan dapat membuat jiwa orang lain gemetar. Ketika Livy merasakan dua indera kuat terkunci padanya dan indera lainnya mencoba mengganggu pikirannya, dia tahu itu adalah indera jiwa. Ekspresi Livy akhirnya berubah karena dia akhirnya mengerti mengapa Feng berani memprovokasi dia dan tidak pernah takut akan keselamatannya sedikitpun. Itu semua karena dia tahu aura Duke dan Madux sudah ada di sini. Tapi bagaimana dia tahu? Bahkan aku tidak bisa mengatakannya. Hati Livy bergetar ketika dia melihat ekspresi ketakutan Feng saat ini, dan jika dia tidak mengalaminya sendiri, dia akan mengira dia takut akan hidupnya. Kamu, sebelum Livy bisa berkata, sebuah suara dingin terdengar, sepertinya Demon Duke telah membungkuk terlalu rendah untuk berani menyerang seorang junior. Tekanan jiwa yang lebih mengerikan menyerbu udara dan Livy akhirnya merasakan sakit yang menusuk dari dalam pikirannya sebelum semua tekanannya hancur seperti kaca dan semua Ki Ungu berubah menjadi ketiadaan dan darah menetes dari mulut Livy. Senior, tolong redakan amarahmu. Itu semua hanya kesalahpahaman. Suara lain terdengar, penuh dengan kepahitan dan kekecewaan. Tolong, maafkan aku, senior. Livy menggertakkan giginya saat memohon. Dia tahu dia telah dipermainkan oleh bocah nakal ini, dan sekarang dia menderita serangan jiwa yang kuat. Dia bisa tahu kelompok itu masih menahan diri dan jika itu adalah serangan berkekuatan penuh, maka dia takut dia akan menderita cedera jiwa yang mengerikan. Madux mendengus dingin sebelum tekanan itu akhirnya menghilang. Livy merasa dia baru saja lolos dari malapetaka, tetapi matanya dipenuhi dengan amarah dan kebencian yang tak terbatas. Kapan dia menderita penghinaan seperti ini setelah mewarisi posisi Adipati Suku, dan dia bahkan dipaksa menundukkan kepalanya. Lebih jauh lagi, pihak lain begitu kuat sehingga dia merasa sepenuhnya bergantung pada suasana hati pihak lain dan ini bahkan lebih mengerikan daripada kematian. Livy terlalu sombong, dan dia selalu melihat orang lain sebagai pionnya dan peduli dengan wajahnya, tetapi sekarang dia bisa merasakan perasaan yang sama karena tidak berdaya, seperti yang dirasakan semua suku itu ketika dia memutuskan hidup dan mati mereka dengan tergesa-gesa. Dia melemparkan tatapan penuh kebencian pada Feng, yang masih berpura-pura takut padanya, dan dia merasakan kebenciannya pada Feng mencapai tingkat yang sama sekali baru. Dia tidak pernah membenci seseorang seperti ini karena tidak ada seorang pun yang cukup layak. Madux dan aura Duke akhirnya muncul tepat di luar ruangan. Madux memiliki ekspresi dingin di wajahnya ketika dia melihat Livy, sementara aura Duke memiliki ekspresi kecewa di wajahnya. Setelah Thomas kembali,
dia dengan cepat melaporkan bagaimana Feng dipanggil oleh Livy dan bagaimana Charlie bahkan mengancam mereka. Aura Duke juga hadir di sana, mengobrol dengan Maddox dengan gembira sampai Thomas melaporkan situasinya. Mereka berdua dengan cepat pergi karena Maddox juga merasa hidup Feng tidak aman bersama Livy, sementara Aura Duke terus meyakinkannya sepanjang jalan bahwa dia tidak perlu khawatir tentang Livy. Namun, tepat ketika mereka sampai di Duke Mansion, mereka mendengar suara Feng yang ketakutan dan ekspresi mereka akhirnya berubah, terutama Aura Duke. Dia mengutuk Livy karena menjadi orang bodoh yang sembrono. Aura Duke tahu jika Maddox mengamuk, bahkan dia tidak akan mampu mengatasinya dan hanya seseorang di level Raja Iblis yang dapat mengancamnya karena kultivasi alam embrio berlian level puncaknya. Tapi untungnya Livy tidak melakukan apapun pada Feng, dan mereka tidak terlambat atau Livy mungkin menderita bencana besar kali ini dan bahkan Adipati Samudra Tua itu tidak akan dapat melakukan apapun pada Maddox dan Raja Iblis tidak akan mengatakan apapun karena Livy telah menentang keinginannya juga. Ayo pergi, Feng. Maddox berkata dengan dingin bahkan tanpa melirik Livy dua kali, dan ekspresinya sedikit mengendur ketika dia melihat Feng dengan patuh datang ke arahnya. Ekspresi Feng penuh dengan rasa hormat dan terima kasih saat dia berkata, "Terima kasih telah menyelamatkanku, senior." Maddox hanya mengangguk dan berbalik sebelum melirik Aura Duke. Sampai jumpa 3 hari lagi. Maddox pergi secepat mereka datang, membawa Feng yang malu-malu bersamanya sambil meninggalkan Livy yang kesal dan Aura Duke yang getir. Aura Duke menghela napas dan berkata tegas kepada Livy, "Apa kau sudah gila? Aku sudah memperingatkanmu dengan jelas bahwa Raja Iblis menginginkan bocah itu, dan dia berada di bawah perlindungan senior Maddox, tetapi kau masih mencoba menyerangnya. Apa kau ingin mengakhiri warisan ayahmu?" Dia kecewa dengan Livy kali ini. Livy akhirnya bernapas lega ketika dia melihat Maddox akhirnya pergi tetapi merasa salah ketika dia mendengar Aura Duke memarahinya. Dia membela diri, "Paman, aku tidak ingin menyerangnya, tetapi bocah itu terlalu penuh kebencian. Dia memprovokasiku. Pertama, kau bahkan bisa bertanya pada kepala pelayan, Charlie." Ekspresi Aura Duke agak berubah ketika dia melihat Charlie, yang berkeringat deras selama ini untuk meminta penjelasan. Charlie dengan cepat menceritakan semuanya tentang bagaimana Feng menolak tekanan Livy dan kemudian memprovokasinya. Dia tidak menyembunyikan apapun. Mata Aura Duke menyipit saat dia berkata, "Jadi, maksudmu, bocah itu tahu kita di sini. Itu sebabnya dia memprovokasimu untuk menyerangnya. Dia bahkan menolak tekananmu tanpa masalah. Apakah kamu menganggapku bodoh?" Ekspresi Aura Duke sungguh luar biasa. Dia merasa Livy benar-benar gila dan ingin membodohinya dengan mengarang cerita seperti itu. Bagaimana mungkin seorang kultivator Sungai Qi dapat menahan tekanan dari alam jiwa berlian tingkat menengah? Bahkan jika dia mempercayainya, dia tidak berani percaya bahwa dia bisa merasakan kehadirannya atau Maddox tanpa mereka sadari. Terutama kultivator jiwa seperti Maddox. Itu terlalu tidak nyata. Dia dengan tegas berkata, "Apapun yang terjadi, jangan memprovokasi senior Maddox lagi dan berhenti mengejar Feng juga, atau bahkan ayahmu tidak dapat menyelamatkanmu dari bencana yang kamu bawa sendiri." Dia juga berbalik ke kiri, tidak mendengar apapun lagi. Livy merasa seperti dia sudah gila karena dia tahu dia mengatakan yang sebenarnya, dan itu bukan kebetulan. Dia bisa tahu hanya dari ekspresi Feng. Itu semua diperhitungkan dengan hati-hati olehnya. Charlie berkata saat ini dengan nada ragu-ragu, "Tuanku, mungkinkah itu kebetulan? Diam dan pergilah. Aku tahu apa yang kulihat. Aku harus memperingatkan ayah bahwa bocah itu menyembunyikan kemampuan yang mengerikan, dan dia mungkin lulus ujian lembaga iblis dan memasuki zona kerajaan. Itu akan menjadi bencana besar bagi suku iblis laut kita." Livy tidak lagi menganggap Feng sebagai junior atau sembrono. Dia terlalu misterius dan licik. Bahkan seseorang seperti dia jatuh ke dalam perangkapnya, dan itu membuat Livy menganggap Feng sebagai seseorang yang setara. Di luar rumah Adipati, Feng dan Maddox sedang berjalan ketika Maddox tiba-tiba berkata dengan nada penuh pengertian, "Penampilanmu tidak buruk." Es merasakan hatinya bergetar saat mendengar perkataan Maddox yang ambigu. Dia tahu tidak mudah untuk membodohi orang seperti Maddox, tetapi dia tidak menyesalinya karena dia tahu jika dia tetap sopan dan bermain bersama Livy, dia tidak akan membuat Livy menderita seperti ini. Terlebih lagi, ras iblis dikenal dengan kemampuan bawaan khusus mereka, dan dia tidak takut Maddox akan mencurigainya atau mencoba menyingkirkannya. Karena semakin kuat dia,
itu hanya akan menguntungkan Thomas karena mereka adalah sekutu dan Maddox ingin Feng menjadi kuat malam yang pekat. Di dalam gang terpencil, terdapat sebuah patung tua setinggi 5 meter. Dengan sepasang tanduk adaks yang besar dan wajah seekor kambing serta tubuh manusia dengan 2 kaki kuda dan sayap seperti elang, itu memang dewa yang disembah ras iblis, Baphomet. Tiba-tiba, sebuah siluet berkerudung muncul tepat di depan patung tua yang gelap ini, dan dia menekan tangannya di sisi panggung patung. Kemudian, sebuah celah kecil muncul di dinding tepat di belakang patung dan siluet ini menghilang di celah ini sebelum menutup tepat setelahnya. Di ujung jalan setapak ini terdapat sebuah pintu yang terbuka, dan siluet ini memasukinya tanpa ragu-ragu. Sosok bertopeng dan menggerahkan sedang duduk bersila sementara alisnya tertutup rapat. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu, saat dia dengan cepat membuka matanya dan sepasang bola mata hitam pekat, saat jurang gelap terungkap. Ketika dia melihat sosok berkerudung gelap berdiri 5 meter darinya, matanya berkilauan dalam kegembiraan saat dia berkata, "Pemimpin, kau kembali." Es segera melepaskan tudung kepalanya yang panjang dan gelap, memperlihatkan wajah aslinya yang tersenyum, dan berkata, "Bagaimana kabarmu?" Noah menjawab tanpa rasa khawatir, "Aku hanya menunggu instruksimu selanjutnya dan aku juga berhasil mencapai beberapa kemajuan dalam kedua keterampilan jiwa yang kau berikan padaku." Terakhir kali, ketika Es mengungkapkan rahasia terbesarnya tentang menjadi seorang kultivator ganda, rasa hormat Noah padanya berubah menjadi pengabdian. Dia akhirnya mengerti seberapa kuat Es nantinya selama dia terus membuat kemajuan dalam sistem kultivasi gandanya, dan dia akan berkeliaran dengan bebas di dunia ini tanpa ada saingan. Itulah sebabnya dia memutuskan untuk berkultivasi lebih keras dan menjadi lebih berguna atau suatu hari nanti dia mungkin tidak membutuhkannya dan hanya memikirkannya saja sudah membuat hatinya sakit karena suatu alasan. Es tersenyum dan berkata, "Bagus karena kupikir kau tidak akan bisa masuk ke dalam rumah bangsawan bersamaku." Mata Noah berkilat panik saat dia bertanya dengan cepat dengan sedikit keengganan, "Kenapa?" Es mendesah tak berdaya. Dia tahu betapa Noah menantikan pencurian ini, yang akan menghancurkan masa depan Levi dan suku iblis laut. Namun, setelah kunjungannya sebelumnya hari ini ke dalam rumah bangsawan dan konfrontasi dengan Levi, dia tahu dengan level Noah saat ini, dia akan menjadi beban dan ini mungkin memengaruhi misinya. Meskipun dia tidak keberatan membawa Noah bersamanya, dia tidak memiliki keterampilan atau item penyamaran, dan dia masih seorang kultivator alam dasar jiwa. Setiap iblis dengan indera bela diri dapat dengan mudah menemukannya. Selain itu, sekarang ada 2 ahli lagi di dalam tanah milik bangsawan dan salah satunya adalah ahli alam embrio jiwa puncak dengan banyak pengalaman dan kesalahan akan berakibat fatal. Setelah dia mengalami bagaimana Maddox menaklukkan Levi dengan indera jiwanya yang kuat, dia tahu dia tidak bisa menipunya dengan mudah. Itulah sebabnya dia datang ke sini malam ini dan memberitahu Noah tentang rencananya, yang tidak melibatkan Noah pergi ke kediaman Adipati, tetapi dia punya tugas lain untuknya. "Aku tahu ini tidak adil untukmu, tetapi dengarkan aku, setelah aku menyusup ke kamar tamu kediaman Adipati dan mengambil alih identitas iblis bernama Feng ini." Es menceritakan pengalamannya tanpa menyembunyikan apapun. "Aku bertemu dengan Levi lebih dari 3 jam yang lalu." Mata Noah terbelalak karena terkejut dan tidak percaya ketika dia mendengar bagaimana Es mendapatkan gelar khusus untuk dirinya sendiri, terutama ketika dia mendengar bahwa dia telah memahami setengah niat pedang. Dia tahu persis apa yang diwakilinya. Dia tidak pernah melihat Es bertarung dan tidak tahu bahwa dia juga seorang jenius jalur pedang. Mata Noah berbinar-binar ketika dia mendengar bagaimana Levi dipaksa menundukkan kepalanya, dan semua itu karena Es. Bajingan itu pantas mendapatkannya, dia berkata dengan gigi terkatup. Es terkekeh dingin, itu baru awal dari penderitaannya. Sekarang, apakah kau mengerti mengapa aku tidak ingin kau memasuki tanah milik sang adipati?" Ya, kali ini Noah mengangguk tanpa rasa enggan. Ia tahu bahwa ia hanya akan menyeret Es jika ia mengikutinya dalam pencurian ini. Es senang dan lega, ia takut Noah akan bersikeras untuk pergi. Namun kekhawatirannya pada akhirnya tidak adil. Ia berkata, "Kita akan berangkat saat fajar dalam 3 hari, dan aku juga akan memulai pencurian beberapa jam sebelum keberangkatan." Noah berkata dengan tidak yakin, bukankah Levi akan mengetahui tentang cincin penyimpanannya yang hilang dan melaporkannya kepada kedua ahli itu. Ia mendengar dari Es bahwa ia berencana untuk mencuri cincin penyimpanan Levi juga. Ini sangat berisiko karena Levi akan berada di sana ketika mereka berangkat,
dan ia akan dengan mudah mengetahui tentang cincin penyimpanannya yang hilang dan yang akan menyebabkan keributan yang luar biasa. Sebenarnya itulah masalahnya, ia tidak akan memberitahu siapapun. Es tersenyum ambigu, bukankah aku akan memberitahumu orang yang memadamkan kota iblis besi itu secara spesifik setelah aku dan dari zona kerajaan. Livy mungkin juga tahu tentang hal itu karena kematian Henrik, jadi menurutmu apa yang akan dia lakukan ketika dia tahu? Pengguna sihir kutukan, baru saja menyerang rumahnya dan bahkan memberinya simbol burung hantu. Mata Noah terbelalak, dan dia berkata, dia tidak akan mengambil risiko seperti itu karena dia takut dia mungkin akan mengalami nasib yang sama seperti kota iblis besi jika dia membocorkan rahasia. Es mengangguk, ya, itu sebabnya dia akan melakukan apa saja untuk menekan berita itu, dan disitulah kau berperan. Noah dengan cepat mengerti mengapa Es menyiratkan, dan hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Sepertinya aku akan menjadi alasan kehancuran suku iblis laut. Mata Noah berubah dingin. Tiba-tiba, koin pentagon hijau muncul di tangan Es, dan dia melemparkannya ke arah Noah sambil menyeringai. Noah segera menangkapnya dan saat merasakan fluktuasi Ki, dia segera tahu bahwa ini adalah batu Ki tingkat rendah, tetapi batu itu diukir dengan sangat halus pada koin berbentuk segi 5 ini. Di satu sisinya terdapat simbol burung hantu, dia tahu itu adalah simbol pencuri milik Es dan di sisi lainnya terdapat nama pencurinya, pencuri langit, yang ditulis dalam bahasa iblis dengan catatan kecil tepat di bawahnya, aku kembali. Es menyeringai, hehe, kau lihat bagaimana kita tidak perlu khawatir tentang Livy yang menyembunyikan berita itu. Noah segera meraih koin batu Ki itu dengan gembira dan mengangguk. Jika kita menyebarkan koin-koin ini ke seluruh kota iblis lautan, semua orang akan segera tahu kau ada di sini, dan kemudian datanglah kejatuhan suku iblis lautan. Tahan kudamu, meskipun tebakanmu benar, kita harus melakukannya dengan cara yang benar. Ekspresi Es berubah serius. Jadi, ini rencananya saat aku. Es dengan hati-hati menguraikan rencananya dan Noah mengajukan banyak pertanyaan, dan dia menjawab dengan tenang. Dia tahu dia tidak bisa mengacaukan ini karena orang tak dikenal dari zona kerajaan itu. Setelah berdiskusi selama 1 jam, pertemuan kedua pencuri itu akhirnya berakhir dan setelah Es menyerahkan 10 cincin penyimpanan kepada Noah, dia segera pergi di bawah bayang-bayang malam. Dia tidak bisa pergi terlalu lama. Orang lain mungkin akan mencurigainya jika mereka tahu dia tidak ada di kamarnya. Meskipun dia meninggalkan kedua pelayan berdada besar itu untuk menutupinya, dia tetap merasa akan buruk jika Maddox datang mencarinya dan mengetahui perilakunya. Yang tidak biasa. Es diam-diam memasuki kamar Feng seperti saat dia pergi, dan dia terperangah ketika dia disambut oleh pemandangan 2 pelayan seksi yang mengenakan pakaian terbuka. Dolly dan Flora dengan genit menyambut Es yang benar-benar memperlihatkan aset mereka yang berdada besar, salam yang mulia. Dia mengerutkan kening dan berkata dengan tegas, bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak melakukan hal-hal semacam ini? Jika kamu punya waktu untuk bermain-main, pergilah dan kembangkan buku panduan kultivasi Feng, dan sumber daya yang aku berikan kepadamu sudah cukup bagimu untuk masuk ke alam jiwa. Setelah kedua saudara perempuan itu mengucapkan sumpah kesetiaan itu, Es tidak bisa berbuat apa-apa selain menahannya. Pada akhirnya, dia memberi mereka metode kultivasi inti Feng dan semua keterampilannya karena mereka berdua berasal dari suku yang sama, mereka memiliki bakat untuk manual khusus itu, dan dia bahkan memberi mereka sumber daya kultivasi yang dia temukan di cincin penyimpanan Feng karena mereka bukan apa-apa baginya. Ini membuat kedua saudara perempuan itu semakin berterima kasih kepada Es, dan mereka ingin melayaninya dengan semua yang mereka miliki, tetapi Es dengan tegas menolak mereka dan menegur mereka untuk berperilaku baik. Namun, tampaknya kedua saudara perempuan itu tidak ingin menyerah untuk melayaninya. Hehe, ayo pergi saudari, sepertinya Tuan masih malu. Flora terkikik dengan cara menggoda. Setelah mereka mengamati Es tidak suka memerintah atau sombong dan sangat mudah diajak bicara, mereka menjadi lebih berani dan bahkan menggodanya seolah-olah mereka ingin dia menghukum mereka. Garis-garis hitam muncul di wajah Es ketika dia mendengar ini dan mendengus dingin sebelum dia pergi ke ruang kultivasi. Dia tidak bisa diganggu oleh kedua wanita yang tidak tahu malu itu. Tawa Flora dan Dolly yang menawan terdengar dari belakang. Es mengaktifkan susunan kedap suara dan mengatur formasinya sebelum dia berkata dengan tenang, sistem melepaskan EXP dan SP. Setelah itu, Es merasakan aliran besar Ki surgawi memasuki jiwa dan tubuhnya saat kedua kultivasinya melonjak. Di dalam ruang bela dirinya,
dasar laut dipenuhi kabut ki hitam yang mulai berubah saat kabut itu perlahan mulai mencair. Saat kabut ki mulai berubah menjadi cair, ini adalah tanda tahap kultivasi sungai yang mengalir dari alam sungai ki. Namun, es telah membentuk laut ki, yang berarti proses pencairan ini tidak akan mudah selesai sementara dia membutuhkan sejumlah besar ki untuk mengisi lautan ki bela dirinya. Saat semua kabut hitam berubah menjadi ki cair hitam, manik lautnya hanya terisi 10%. Namun, fokus es sekarang sepenuhnya pada inti jiwa oranyenya, yang berputar dengan kecepatan tinggi dan melepaskan kabut oranye saat ki jiwa surgawi diserap. Dia merasakan indera jiwanya tumbuh tiba-tiba. Dari 250 meter tumbuh menjadi 270 dan dengan cepat melewati tanda 300 meter dan akhirnya berhenti pada jarak 350 m. Es tercengang dan gembira karena dia tahu jangkauan maksimum bela diri atau indera jiwa kultivator jiwa emas atau embrio hanya 150 juta hingga 200 juta, sedangkan jangkauan maksimum bela diri atau indera jiwa kultivator jiwa berlian atau embrio berada di antara 250 juta dan 300 juta. Sedangkan untuk puncaknya, jangkauan jiwa ki platinum atau embrio jiwa kultivator jiwa berada di antara 450 juta dan 500 juta. Namun, es bahkan belum berada di alam kultivasi keempat, dan dia memiliki indera jiwa dan indera surgawi yang dapat menyaingi kultivator alam embrio jiwa berlian puncak, yang berarti peluangnya untuk keberhasilan pencurian yang akan datang meroket. Orang harus tahu bahwa kultivator yang menerobos alam inti sungai dengan sungai sedang hanya dapat memiliki indera bela diri atau indera jiwa 50 juta, dan mereka menggunakan harta untuk meningkatkan indera mereka, tetapi harta semacam ini langka, dan tidak akurat seperti yang asli. Inti yang terbentuk dari sungai besar akan memiliki jangkauan indera jiwa atau indera bela diri 75 juta. Sementara inti sungai biasa dan luar biasa masing-masing akan berada pada jarak 100 m dan 150 m. Menumbuhkan indera jiwa atau indera perkawinan sangatlah sulit karena semakin besar jangkauan indera Anda, semakin kuat Anda, dan itu dapat menentukan faktor kemenangan antara perjuangan hidup dan mati. Namun, para kultivator terikat oleh batasan surga, dan bahkan jika mereka memiliki harta yang dapat memperluas indera mereka, ada batasnya, dan itu tidak dapat tumbuh tanpa batas. Namun es tidak terikat oleh batasan apapun, dan dia berjalan di jalan yang sama sekali berbeda dari yang lain, dan ini membuatnya menjadi anomali di antara anomali. Pada saat ini, suara dingin sistem berdering. Sama dengan. Selamat, tuan rumah, atas pencapaian tahap keempat alam laut surgawi dan tahap keempat wujud jiwa jingga. Status tuan rumah telah diperbarui. Tanda pisah. Budidaya bela diri, laut gelap surgawi, tahap 4. EXP, 82.270 per 100.000. Budidaya jiwa, inti jiwa angin jingga, tahap 4. SP, 70.000 per 100.000. Sama dengan. Es tersenyum dan bergumam, wah, ini kejutan yang tak terduga dan menyenangkan. Aku tidak pernah menyangka jiwaku dan indera surgawiku bisa tumbuh lebih jauh. Tapi sepertinya bagian rahasia dari teknik kultivasi jiwaku juga punya kelebihan. Kurasa sekarang hanya Madux yang bisa mendeteksi kehadiran indera surgawiku, dan mungkin aku juga bisa melewati deteksi aura duke, yang berarti Livy bukan apa-apa sekarang. Es bersemangat, dan dia ingin segera berangkat untuk misinya. Tapi dia tahu itu tidak akan ada artinya sekarang karena dia sudah menyusun rencana dan mendiskusikannya dengan Noah. Lebih jauh lagi, meskipun ia menjadi kuat, ini tidak berarti ia dapat melindungi dirinya dari bahaya yang mengancam dan musuhnya memiliki banyak cara misterius untuk menghadapinya, jadi tidak perlu membuat kesalahan atas peningkatan kekuatan kecil ini. Tanda pisah. 2 hari berlalu dengan cepat. Thomas datang mengunjungi Es setiap hari dan mengajaknya minum. Kali ini istrinya Millie juga bergabung dengan mereka, dan ia juga memperlakukan Feng dengan lebih tulus tetapi tetap dingin. Terakhir, Livy tampaknya benar-benar berperilaku baik dan tidak akan berani mencari masalah dengan Feng lagi dan persiapannya hampir selesai. Ada lebih dari 400 kandidat dari wilayah Iblis Laut dan lebih dari ratusan dari mereka berasal dari suku Iblis Laut, dan pemimpin mereka tentu saja Little Five. Adapun pemuda lainnya, mereka berasal dari suku lain di wilayah Iblis Laut, dan mereka juga tetap berada di kamp pemuda Iblis Laut. Tetapi Feng bahkan lebih populer daripada tim Iblis Laut, dan banyak pemuda mendekatinya untuk bergabung dengan timnya,
tetapi Feng benar-benar menolak mereka dan Thomas juga tampaknya tidak terlalu tertarik untuk membentuk timnya atau memimpin kelompok penjilat ini. Semua orang tahu utusan pedang aura secara pribadi mengawal mereka besok pagi. Tanda pisah. Itu adalah malam terakhir, hanya tersisa 4 jam sebelum keberangkatan rombongan iblis laut. Malam ini ditakdirkan menjadi malam tanpa tidur bagi tanah milik Sang Adipati. Banyak pelayan sibuk dengan persiapan akhir. Pada saat ini, iblis laut dalam pakaian pelayan sedang bergegas menuju tanah milik utama. Para penjaga gerbang tentu saja menghentikannya dan salah satu dari mereka dengan tegas berkata, "Apa yang kamu lakukan di sini? Ini bukan tempat untuk pelayan rendahan sepertimu." Pelayan yang pemalu itu berkeringat saat dia berkata, "Tuan-tuan, saya punya laporan darurat untuk kepala pelayan. Ini terkait dengan perjalanan fajar ini." Harap mengerti, ekspresi para penjaga itu akhirnya berubah. Mereka tahu Sang Adipati sendiri telah memberi perintah bahwa tidak ada ruang untuk kesalahan apapun, dan siapapun yang berani membuat kesalahan sekecil apapun akan dihukum berat. Salah satu penjaga dengan cepat menyetujui permintaan pelayan ini. "Saya mengerti, ikuti saya." Pelayan itu menghela napas lega, tetapi ekspresi cemasnya tidak mengendur saat ia dengan cepat mengikuti penjaga bersenjata itu ke dalam rumah Adipati. "Tunggu di sini, saya akan melaporkannya kepada kepala pelayan." Penjaga itu meninggalkan pelayan itu di aula dan segera pergi untuk mencari Charlie. Charlie sangat sibuk saat menyiapkan segala sesuatunya untuk putra kelima Levi dan pemuda iblis laut lainnya dan ketika ia mendengar sesuatu mungkin telah terjadi, ia dengan cepat setuju untuk bertemu dengan pelayan ini, yang tidak akan ia lakukan dalam keadaan normal. Charlie dengan cepat mendekati pelayan yang cemas itu dan dengan tegas berkata, "Anda Abdiel, yang bertanggung jawab atas kereta, kan? Bicaralah, apa yang terjadi?" Charlie adalah kepala pelayan di tanah milik Sang Adipati, dan dia mengenal setiap pelayan yang bekerja di sana karena mereka semua dipilih dengan cermat olehnya, dan wajar saja jika dia juga mengenal Abdiel. Abdiel segera membungkuk dan berkata, "Yang rendah hati ini menyapa kepala pelayan, dan merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk dikenang oleh kepala pelayan. Hentikan omong kosong ini dan katakan apa masalahnya," kata Charlie tegas. Dia tidak punya waktu untuk menghibur si tukang manja ini. Abdiel segera berkata dengan hormat, "Kepala pelayan, saya tidak tahu, tetapi kuda iblis tanduk ungu tiba-tiba menjadi gila, dan kami tidak memiliki cukup tenaga untuk menenangkan mereka. Mereka telah menghancurkan 3 kereta kuda bintang 8, dan para penjinak binatang telah mengirim saya untuk meminta bantuan ke sini." Wajah tua Charlie berubah muram saat mendengar ini, dan dia memarahi, "Kelompok yang tidak berguna, kelompok yang tidak berguna, mereka bahkan tidak bisa menangani ternak." Abdiel sedikit gemetar sebelum berkata dengan takut-takut, "Tuanku, kepala penjinak binatang secara khusus meminta Anda," dan dia berkata, "Tanpa tekanan Anda, akan sangat sulit untuk menangani binatang itu. Sampah tak berguna itu, sepertinya, kita butuh penjinak binatang baru." Tatapan mata Charlie berubah dingin. "Anda boleh pergi, saya akan menuju ke sana sekarang juga." Charlie cepat-cepat pergi ke bagian utara perkebunan, tempat semua kereta kuda perkebunan dan binatang iblis disimpan. Jaraknya 2 mil dari perkebunan utama, dan Charlie akan membutuhkan waktu 5 menit untuk sampai di sana. Abdiel juga dengan cepat dikawal keluar dari gerbang utama oleh para penjaga. Hanya 1 menit berlalu setelah Charlie pergi, dan tiba-tiba dia kembali. Para penjaga menjadi bingung, tetapi mereka tidak berani menghentikannya memasuki rumah besar itu. Salah satu penjaga bergumam, sepertinya kepala pelayan lupa sesuatu. Yang lain dengan cepat menegur dengan nada kasar, "Diam, jika kepala pelayan mendengar Anda, maka hanya hukuman yang menanti Anda." Charlie berjalan dengan tenang menuju ruang kultivasi Levi sebelum dia menutup matanya dan sebuah perasaan kuat tiba-tiba melonjak darinya sesaat sebelum benar-benar menghilang. Dia bergumam, "Jadi, dia ada di sini. Levi tidak sedang berkultivasi saat ini karena akan segera tiba saatnya bagi keturunannya untuk pergi, dan dia tenggelam dalam pikiran tentang Feng dan bagaimana menghadapinya secepat mungkin. Meskipun dia telah menulis pesan kepada ayahnya, dia tidak yakin apakah ayahnya dapat menghadapi Feng dengan mudah. Pada saat ini, ketukan lembut terdengar di pintu ruang kultivasinya. Levi mengerutkan kening sebelum dia dengan tegas berkata, "Siapa itu?" Suara hormat Charlie terdengar, "Yang mulia, saya punya sesuatu untuk dilaporkan." Mata Levi menyipit ketika dia mendengar suara Charlie. Dia tahu Charlie tidak akan pernah mengganggunya,
terutama ketika dia berada di ruang kultivasinya, dan ini mungkin sesuatu yang sangat penting. Dia berkata dengan lembut, masuk.